Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tegar Zafar Setiabakti. Di sini saya akan mempresentasikan laporan tugas desain user interface My Garage. Step pertama yaitu proses desain. Step 1 memahami pengguna. Saya di sini kuesioner memahami para pengguna beradaptasi dengan teknologi yang berkaitan dengan desain user interface. Ini ada daftar pertanyaannya pada responden. Nomor 1, nama, umur, gender, terus domisili, status pelajar atau mahasiswa, apakah Anda mengetahui sistem pembelajaran online, apakah pembelajaran online dibutuhkan berbasis video, menurut Anda lebih paham bila pelajaran online lebih paham video atau conference via Google Meet, dan sebagainya, berapa lama Anda dalam sehari melakukan pembelajaran online, kendala apa yang Anda alami ketika pembelajaran online, apakah Anda memiliki solusi kendala pembelajaran online, apakah bila dosen beri materi via file PDF atau e-book dapat ya, Anda dapat memahaminya. Pembelajaran online lebih suka handphone atau laptop? Jika Anda paham materi pembelajaran, jika Anda tidak paham, maksud saya tidak mengerti materi, kepada siapa Anda bertanya? Apakah Anda lebih suka pembelajaran online atau offline? Apakah Anda menyukai sistem pembelajaran sekarang? Apakah perlu memiliki kontak dosen atau guru? Bagaimana tips dari Anda agar tidak lupa deadline tugas yang dikumpulkan? Aplikasi apa yang sering digunakan untuk pembelajaran online? Absensi manakah yang Anda sukai lewat Google Form, via chat, atau ketika conference? Menurut Anda lebih lelah pembelajaran online atau offline? Jika ada teman Anda yang kurang paham materi, lalu menanyakan kepada Anda apakah Anda akan membantunya bila ada tugas praktek, lebih baik berbentuk video atau bikin makalah. Yang terakhir, kesan pesan Anda ketika pembelajaran online. Saya melakukan survei kepada 4 responden. Yang pertama, ini melakukan survei via WhatsApp dan telepon wawancara kepada Siska Sylvia. Ini adalah hasil jawabannya. Dan ini bukti bahwa saya sudah mewawancarainya. Dan ini yang kedua, responden kedua melakukan via chat kepada Rifki Ajari. Ini adalah bukti bahwa saya sudah melakukan kuesioner. Terus yang ketiga kepada Aldi Renaldi, dan ini adalah bukti jawabannya dan bukti bahwa saya sudah melakukan wawancara. Yang terakhir, keempat, saya melakukan kepada Rida Novia, dan ini adalah bukti bahwa saya sudah melakukan wawancara, dan ini jawabannya. Lalu user personanya saya kepada Rifki Ajari, umurnya 20 tahun, statusnya mahasiswa, domisilinya Medan, karakternya murah senyum. Kepribadiannya dia extrovert, terus thinking, terus intuition, sama judging. Tujuannya adalah kerjakan tugas tepat waktu, dapat pengalaman hidup, tujuan hidup harus diraih. Hambatannya, rintangan dari diri sendiri, malas, memberatkan kepada pekerjaannya. Itu ada bio singkat Rifki Ajari. Justifikasi dari personal yang dibangun, biodata singkat. Saya membangun biodata berdasarkan data responden dengan rata-rata umur 20 tahun dan sebagai mahasiswa. Semua responden berharap agar perkuliahan ini bisa cepat berlalui. Berdasarkan hal itu, responden memiliki kegiatan pembelajaran konvensional di banyak aspek responden. Rencana permasalahannya, semua responden hampir sama memiliki kesulitan ketika pembelajaran daring. Responden selalu mencari cara agar bisa mengikuti perkuliahan daring yang diselenggarakan oleh universitasnya atas instruksi dari pemerintah. Beberapa responden juga merasa lelah mengikuti perkuliahan online ini. Menurutnya sekarang malah makin banyak tugas dan selalu berdatangan. Kepribadiannya, beberapa responden merasa kesulitan ketika mengikuti perkuliahan daring ini, sehingga kegiatan kuliah daring ini tidak diikuti secara penuh dan belum sesuai tujuan. Terus ada tipe orangnya, semua responden memiliki rasa ingin berinteraksi secara langsung, oleh karena itu mereka ingin sekali pembelajaran tatap muka secara langsung. Keahlian teknologinya, semua responden lebih sering menghabiskan waktu di depan laptop atau PC. Di zaman sekarang ini memang harus membiasakan diri dengan teknologi. Nah, lalu yang kedua ada proses desain. Step 2 memahami fungsi bisnis, dan step 3 memahami prinsip desain interface. Ini ada yang A, ada profil singkat. Saya memilih aplikasi My Garage. My Garage adalah sebuah aplikasi yang menyediakan jasa sewa kendaraan secara online.
dari kendaraan kecil hingga kendaraan besar. MyGarage mungkin pada pengguna jasa untuk sewa kendaraan seperti mobil, bus, truk, motor. Pengguna jasa hanya perlu membuka aplikasi, kemudian memilih sewa kendaraan terdekat, dan memilih kendaraan yang diinginkan. Setelah melakukan pemesanan, pengguna hanya perlu menunggu di rumah karena kendaraan akan diantarkan ke alamat pengguna. Aplikasi ini dibuat untuk memudahkan para konsumen untuk meminjam kendaraan tanpa harus bepergian ke tempat. Cukup dengan aplikasi MyGarage. Dikarenakan kondisi sekarang yang tidak memungkinkan untuk pergi ke tempat sewa kendaraan, dan juga jika ingin pergi keluar kota dan bepergian jauh dari rumah tidak disarankan menggunakan angkutan umum, ditambah lagi PSBB untuk pencegahan penularan COVID-19. Maka dari itu ada solusi MyGarage untuk sewa kendaraan. Ini bisnis profilnya, tahapan bisnis proses oleh pengguna dalam mencapai tujuan untuk menggunakan aplikasi MyGarage. Pengguna yang ingin sewa kendaraan dapat mendownload aplikasi MyGarage, lalu jika belum memiliki akun, pengguna harus melakukan registrasi akun terlebih dahulu. Jika sudah memiliki akun, maka pengguna hanya perlu login. Pengguna tinggal memilih sewa kendaraan terdekat, lalu memilih kendaraan yang diinginkan. Pengguna harus chat admin terlebih dahulu untuk menanyakan ketersediaan kendaraan. Jika tersedia, lalu pesan. Pengguna mengecek kembali kendaraan yang ada di pesanan, lalu pilih pembayaran. Jika pembayaran sudah selesai, maka kendaraan akan diantar ke alamat pengguna. Nah, ini ada mental proses penggunanya, mental model pengguna. Ya, ini ada flowchart-nya dari aplikasi MyGarage, bisa dilihat seperti ini. Lalu ada task analisisnya. Task analisis dibuat dengan menggunakan HTA, Hierarchical Task Analysis, seperti ini. Konseptual modelnya, MyGarage adalah aplikasi yang berfungsi sebagai tempat jasa berbagai macam kendaraan seperti mobil, bus, truk, dan motor. Sehingga fitur-fitur yang terdapat pada aplikasi ini adalah registrasi, login, lihat katalog, cek unit, pemesanan, pembayaran, dan logout. Yang pertama ini konseptual modelnya. Pertama ada registrasi, masukkan email, nama, alamat, kontak, password. Yang pemesanannya bisa dilihat seperti ini. Lalu style guide-nya, aplikasi mudah dipahami pengguna, sangat simpel, atau aplikasi ini dibuat sesederhana mungkin, tetapi fungsi opsional bagi pengguna. Warna yang digunakan tidak terlalu mencolok, enak dipandang. Requirement analisisnya dalam melakukan riset metode yang digunakan adalah survei. Responden yang tujuh adalah masyarakat sekitar. Salah permasalahan yang sering dihadapi untuk saat ini adalah masyarakat yang ingin bepergian jauh dari rumah tidak memiliki kendaraan atau kendaraan yang ada masalah namun takut jika menaiki kendaraan umum karena masih adanya pandemi. Dan itulah yang mendasari terciptanya aplikasi MyGarage. Ini terdapat input outputnya. Lalu ini proses desain step 4 membangun menu sistem dan skema navigasi. Step 5 memilih tipe Windows yang tepat. Saya di sini memilih menu Windows karena dari hasil survei yang sebelumnya masih dari hasil survei karena kebanyakan dari responden saya menggunakan aplikasi lebih banyak menggunakan PC maka dari itu saya menggunakan Windows. Yang pertama ada login seperti ini, lalu ada menu registrasi seperti ini, lalu ada menu pesanan. Terus justifikasinya, terdapat navigasi website yang memudahkan user apabila ingin kembali ke halaman sebelumnya. Terus karena aplikasi MyGarage berbentuk website, maka tipe Windows yang digunakan yaitu tipe Windows pada web browser yang akan digunakan oleh user. Nah ini contohnya pada Google Chrome, tipe Windows digunakan berupa Tab Windows, Overlapping Windows, dan Cascading Windows. Untuk membuat mockup aplikasi MyGarage, pengguna web Marvel menggunakan marvel.app. Nah ini ada proses desain user interface memilih perangkat interaksi yang tepat dan screen based control. Profil singkat MyGarage itu tadi yaitu MyGarage adalah sebuah aplikasi yang menyediakan jasa sewa kendaraan secara online dan kendaraan kecil hingga kendaraan besar. MyGarage memungkinkan pada pengguna jasa untuk sewa kendaraan seperti mobil, bus, dan truk. Pengguna jasa hanya perlu membuka aplikasi dan ini sudah diceritakan di atas. Bantuan aplikasinya, perangkat ini yang dipilih
Untuk interaksi user, perangkat adalah berbasis Windows, aman. Terus justifikasinya, aplikasi ini dirancang sederhana mungkin untuk pengguna. Aplikasi dapat menggunakan dengan mudah, dan berbasis Windows pengguna dapat menggunakan karena Windows dijangkau luas dan prosesnya lebih cepat. Ini tentuan objeknya saya diperbarui lagi dari sebelumnya menjadi background hitam dan um, di-upgrade lagi desain appnya. Yang pertama ini halaman utamanya ketika Anda masuk. Lalu digunakan Protect Text Entry ini untuk welcome page. Nah, ini logo aplikasi operable button Windows berupa cari kendaraan. Nah, ini home profile, layanan profile, layanan kami, pesanan saya yang ini. Lalu yang ke selanjutnya ada login menu. Berapa Protect Text, masukkan email ini dan masukkan password ini. Operable button untuk Windows berupa registrasi dan login button yang ini. Available button to await yaitu Google Sign-in dan Facebook Sign-in. Di atas menu terdapat Protect Text Entry berupa nama aplikasi. Nama aplikasi MyGarage, registrasi menu. Registrasi menu juga saya diperbarui lagi. Terdapat ikon berupa email, nama, alamat, nomor HP, dan password. Objek user interface memiliki yaitu Protect Text seperti ini. Ada email, nama, alamat, HP, dan ada ikonnya juga untuk mempermudahkan para pengguna tanpa harus membaca. Nah, ini ada halaman awalnya. Di homepage terdapat ikon aplikasi MyGarage. Di speaker terdapat drop down operable button to Windows yaitu cari mobil. Nah, ini. Lalu ada operable button to Windows yaitu pesan. Lalu justifikasi objek user interface utamanya dibuat sebagai welcome screen, dibuat juga operable button to window berupa cari kendaraan yang ini, profil yang kami, pesanan yang ini juga, MyGarage juga bahwa kita sudah masuk ke aplikasi MyGarage. Login menunya, Protect Text digunakan masukkan email sama seperti atasnya juga. Lalu selanjutnya yang kelima, proses desain user interface 8 menulis teks dan pesan desain jelas. Step-step memberikan feedback, guidance, dan asisten detektif. Nah, saya di sini melakukan penambahan halaman pesanan saya ini jika sudah dipesan akan keluar menjadi seperti ini. Jadi ada chat adminnya juga. Lalu ada penambahan menu seperti notifikasi yang ini. Ada tulisan mobil sedang dalam di perjalanan. Terus ada informasi message pada halaman pesanan saya ini. Jika bahwa membuktikan bahwa telah dibayar, akan ada informasi message. Lalu ada penambahan guidance pada saat melakukan searching. Jika ini yang Anda cari tidak ada, ini adalah akan muncul seperti ini error message. Nah, pada halaman login jika Anda salah memasukkan input password. Justifikasi terdapat penambahan halaman pesanan saya dan chat admin. Notifikasi digunakan untuk memberitahu para pengguna mengenai hal-hal penting untuk pengguna berupa kendaraan sedang dalam perjalanan. Notifikasi memberitahu bahwa ada pembayaran yang belum terselesaikan dan penawaran. Nah, seperti itu aplikasinya pada halaman login. Apabila pengguna salah dalam menentukan username, password, maka sistem akan memberikan error message pada halaman utama. Apabila pengguna melakukan pencarian kendaraan yang tidak tersedia di database, maka sistem akan menemukan bahwa data yang dicari tidak ada. Lalu ukuran dan jenis font yang digunakan pada setiap halaman misal text box diatur sesuai dengan readability yang terletak yang dibuat sehingga penggunaan tidak akan kesulitan membaca teks. Demikian sekian presentasi desain user interface saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.